Yang saya hormati Pak Ketua FP2 PT, Pak Dr. Agus Suherman, Pak Dekan, mudah-mudahan masih ada. Kemudian Pak narasumber nih, Pak James, teman saya, kemudian Pak Black, Pak Mahmud, dan juga banyak saya lihat senior-senior yang saya mungkin terlalu panjang ya disebutkan satu persatu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam webinar kali ini. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Triwiji tadi, saya diminta menyampaikan hal-hal yang menggembirakan gitu ya, yang positif-positif saja. Kira-kira peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan khususnya bagi perikanan skala besar. Baik, Bapak Ibu semua, saya akan sampaikan pertama dulu tentang industri perikanan tangkap skala besar ini ya. Gambaran kita seperti apa perikanan skala besar kita. Kemudian peluang penangkapan sumber daya ikan dan statusnya atau stoknya saat ini. Kemudian saya akan khusus juga menyampaikan soal organisasi ya RFMO di mana kita bisa terlibat di dalamnya, dan ini saya kira pintu masuk kita untuk memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di laut lepas gitu ya, yang memang nantinya menjadi fishing ground untuk usaha skala besar. Dan terakhir saya akan sampaikan beberapa rekomendasi. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa ikan ini ya, ini berdasarkan report terakhir dan juga sebenarnya sebelum-sebelumnya dari State of Fisheries and Aquaculture kita, bahwa sesungguhnya ikan ini adalah komoditas global, bahkan paling top ya, dibanding komoditas-komoditas pangan lainnya, ya. Jadi ikan ini memang diperdagangkan ke seluruh dunia ya, dari dan ke ya. Jadi banyak juga perdagangan tersebut ya, istilahnya bolak-balik ya. Jadi tidak sepenuhnya satu negara itu jadi pengimpor atau juga pengekspor, tapi bisa dua-duanya ya, tergantung komoditas yang diinginkan. Dan juga tadi seperti diindikasikan oleh Pak James juga, bahwa memang perdagangan itu tidak one way ya, ada biasanya two ways ya. Nah, kemudian kita punya center-center katakanlah perdagangan itu ya, selama ini sudah disebutkan, ada Amerika, ada Uni Eropa gitu ya, ada Timur Tengah, ada Afrika gitu ya, khusus Afrika ini juga. Ini perlu mendapat perhatian kita, karena di dalam center-center itu sendiri memang ada perdagangan katakanlah internal gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sadari sebenarnya. Jadi sekali kita katakanlah masuk nanti ke Afrika, maka bukan hanya satu negara nantinya, itu akan juga bisa ke negara-negara sekitarnya atau di kawasan Afrika itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan ya, bahwa kontribusi ikan ini ya dari waktu ke waktu terus memang naik ya. Kontribusi ikan sebagai protein hewani ini karena movement ya, pergerakan terakhir ini untuk orang hidup sehat ya, jadi good healthy lifestyle itu banyak beralih ke ikan ya, sehingga ini mendorong konsumsi ikan juga naik ya dari waktu-waktu, seperti kita juga terjadi di negara kita ini. Nah, kalau kita lihat misalnya perkembangan produksi juga begitu ya, naik terus ini ya, baik produksi maupun ikan yang diekspor gitu ya. Dan yang terakhir mungkin yang menggembirakan ya juga adalah bahwa komoditas ini ya, komoditas ikan ini itu punya indeks harga yang bagus, yang terus meningkat ya. Jadi mungkin tidak sefluktuatif seperti minyak misalnya yang kita lihat kan, yang sampai sempat awal-awal Covid itu malah minus ya. Artinya istilahnya orang jual itu pokoknya Anda mau tampung minyak itu dari ketimbang susah bukan dalam tangki-tangki, akhirnya
harganya sampai minus begitu. Nah, ikan ini bagus sekali kalau kita lihat. Jadi indeksnya terus naik. Ya, artinya satu komoditas yang bagus sekali. Ya. Nah, itu cerita tentang ikannya, bagus sekalian ya. Jadi ikan dan produk perikanan ini suatu yang secara global itu sangat positif atau sangat prospektif. Nah, kemudian kita coba lihat perikanan kita, industri perikanan. Jadi kalau kita lihat ini per wilayah secara global aja, saya sampaikan dulu bahwa memang perikanan dunia itu didominasi oleh perikanan-perikanan kecil ya. Yang dimaksud di sini menurut berdasarkan kriteria sini biasanya digunakan panjang ya, bukan GT ya. Nanti bisa dikonversi 12 meter ya. Jadi rata-rata hampir di semua kawasan itu di bawah 80%, bahkan di Asia itu sekitar 90-an% itu perikanan skala kecil. Jadi perikanan skala industri skala besar ini porsinya sedikit sekali, Nah, padahal kita kan kita tahu luas laut kita ini banyak di samudra. Walaupun memang betul bahwa produktivitasnya beda ya, yang di daerah pantai itu produktivitas jauh lebih tinggi daripada open ocean. Tapi inilah gambaran bahwa terbuka sekali peluang untuk melakukan restrukturisasi misalnya ke armada yang lebih besar kalau misalnya ini dirasakan di pantai itu terlalu crowded ya, terlalu ramai itu. Sehingga kita perlu lakukan restrukturisasi. Nah, kalau kita lihat produksi ini sebagai contoh misalnya di Samudra Hindia ini di IOTC gitu ya. Jadi memang besar sekali produksi perikanan kecil ini itu hampir sampai 70%. Kalau di kita ini kan nilainya mungkin lebih lagi dari itu 70% ini ya. Kan yang sulitnya di kita tuh banyak yang unreported gitu ya, yang landing kan di sembarang tempat, jadi bukan di tempat-tempat di mana pencatatan dilakukan. Nah, jadi mungkin sudah lebih tinggi lagi, sehingga perikanan itu memang masih didominasi oleh artisanal ini. Ya. Itu. Nah, selanjutnya saya sampaikan peluang nih ya, peluang penangkapan ya, peluang penangkapan secara global lagi. Nah, di Indonesia ini kebetulan ada daerah-daerah yang dekat dengan kita ini ya, di Pasifik ya, Pasifik Western Central Pacific, Indian Ocean, baik di timur maupun barat ini kita lihat bahwa perikanan di situ ya, jadi dari lihat sustainability-nya itu masih bagus sebenarnya, di atas 60 bahkan 70-an% ya, semua masih bagus ya. Memang di daerah lain itu apalagi seperti di Mediterranean itu hanya sekitar udah tinggi, kurang dari 40% ya. Jadi memang tidak merata, tetapi di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Indonesia itu masih sangat bagus. Nah, ini bisa kita lihat misalnya di sini ya. Nah, di sini ini yang saya katakan tadi Pasifik, Western Pacific ya, di utara Papua sana, kemudian Samudra Hindia, ini tangkap landingnya itu masih kencang nih, masih naik terus ini ya. Mirip-mirip ini kurva COVID sekarang ini terus saja naik ini ya. Nah, tapi di daerah lain ini sudah mulai fluktuatif dan bahkan flattening ya, terlalu terjadi mulai mendatar. Bahkan ada daerah tertentu yang sudah mulai menurun. Ya, jadi artinya peluang di sini masih cukup besar. Nah, kalau kita lihat lagi, misalnya untuk di wilayah apakah itu kita bagi misalnya temperate area, tropical area, dan upwelling. Nah, ini masih untuk di temperate area seperti kita ini masih naik terus, ya, naik terus. Dan dilihat dari 10 negara terbesar penangkap ikan kita, Indonesia termasuk besar ya, nomor 2 setelah Cina.
Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Indonesia itu adalah major player ya sebenarnya. Jadi salah satu negara pemain penting di perikanan tangkap ini. Jadi bukan negara kecil. Oleh karena itu kita memang harus istilahnya ambil inisiatif, take lead untuk situasi seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita sedikit lebih di detail gitu ya, masing-masing masuk ke wilayah tertentu, misalnya Samudra Hindia ini di IOTC, kebetulan karena saya banyak diajak oleh teman-teman KKP untuk melihat Samudra Hindia ini, itu masih bagus sebenarnya ya. Ya kalau lihat ininya performanya ya lebih hampir setengahnya itu masih hijau, artinya masih bagus untuk pengembangan. Nah, ada satu dua yang misalnya untuk spesies tertentu yang mulai merah itu ya, misalnya yellowfin tuna itu mulai mendekati merah gitu ya, mulai merah ya, malah mulai merah. Tapi untuk yang lain-lain tuh masih hijau, jadi masih bagus sekali untuk pengembangan ini. Nah, ini saya sekedar saja. Ya, misalnya di top 3 spesies utama di Samudra Hindia ini, IOTC ini, seperti Big Eye, Yellowfin, dan Skipjack, ini masih bagus ya. Kecuali tadi yang saya katakan di Yellowfin. Big Eye memang dia ada mendapat tekanan penangkapan, tapi secara biologi itu dia masih bagus. Jadi dia nggak overfish ya, not overfish. Ya, tapi dia menjadi subjek untuk overfishing. Oke, nah selanjutnya kalau kita lihat ini dari tiga big species ini misalnya, ya Indonesia ini cukup bagus ya performanya sebenarnya di sini di yellowfin tuna masih sedikit, tapi di big eye tuna dia number 1, begitu juga untuk di cakalang ya number 2. Nah kalau kita lihat ini antara long line dengan porcine gitu ya. Nah, di kita itu memang merata ini. Jadi ada yang nangkap dengan long line, ada juga porcine gitu. Ada negara misalnya EU dia fokus untuk ke porcine dia tidak tidak banyak pakai long line ya. Nah, sekarang ini banyak gerakan-gerakan agar supaya mulai membatasi porcine di laut lepas sana ya. Karena dinilai terlalu produktif ya untuk menangkap ini. Nah, teman-teman semua, berikutnya saya akan sampaikan soal ini bagaimana kita bisa terlibat di berbagai wilayah ini, ya yang ada di dunia ini. Nah, laut lepas itu pengelolaannya karena dia tidak berada di bawah kendali satu negara, maka di UNCLOS itu diatur khusus bahwa untuk pengelolaan di laut lepas itu harus dibentuk melalui suatu organisasi organisasi kerjasama lah ya, organisasi kerjasama. Nah, detailnya itu ada di agreement, itu namanya United Nations Fish Stock Agreement itu tahun 95. Itu yang mengatur yang mendorong terbentuknya RFMO ini. Jadi Regional Fisheries Management ini. Jadi seperti Samudra Hindia punya RFMO sendiri, kemudian di Pasifik juga punya RFMO sendiri. Namun sebenarnya RFMO ini banyak ya. Jadi minimal ada 3 jenis, ada yang general, umum, ada yang tuna, yang kita banyak terlibat sekali ini di tuna. Yang spesialis mungkin sangat sedikit ya. Jadi RFMO ini atau organisasi yang ini sebenarnya mencoba mengatur, melakukan konservasi dan melakukan pengelolaan itu kepada 2 spesies ya. Jadi pertama bukan spesies, maksudnya kelompok ikan, di mana yang pertama itu yang memang highly migratory species, artinya spesies yang memang dia melintasi antar negara. Ya, itu highly migratory species.
Itu yang diatur. Kemudian yang kedua, itu kelompok yang disebut dengan dalam bahasa UN United Nations Convention itu namanya straddling stock ya. Straddling stock ini adalah stok ikan yang ada kadang dia ada di dalam ZEE suatu negara, kadang dia keluar ya, beyond national jurisdiction itu. Jadi ini yang kadang-kadang yang tricky menurut hemat saya. Nah, oleh karena itu ini juga harus diatur ya bagaimana gitu. Jadi jangan sampai misalnya satu negara habis dihabiskan dia nggak keluar tapi dia betul-betul nangkap semua maksimumkan di ZEE-nya sehingga ikan ini nggak kebagian buat yang ada di luarnya. Nah, jadi straddling itu yang diatur juga. Nah ini contoh yang general RFMO ini ada banyak juga sebenarnya ya. Ada banyak negara, tapi kita tidak banyak terlibat di situ. Yang banyak kita terlibat itu adalah di tuna ini, ya. Di tuna ini, misalnya Indonesia yang saya tahu ini aktif di 3 ini, IFTC, CCSBT, dan WCFC. Tapi sebenarnya kita juga bisa terlibat di tempat-tempat lain. Seperti misalnya negara-negara Eropa yang terlibat di IOTC. Mereka datang menangkap di IOTC. Jadi demikian. Selanjutnya teman-teman semua ini, nah bagaimana supaya keterlibatan kita itu di tuna RFMO ini bisa optimal, maka kita harus paham juga menurut hemat saya itu kita harus tahu apa sih yang menjadi concern atau kepedulian di sana yang bisa membantu kita, ya. Nah, yang biasanya dipersoalkan itu misalnya ini soal soal kesempatan menangkap gitu ya. Jadi kesempatan menangkap ini. Jadi antara yang distant water fishing nation itu yang saya katakan tadi dari Eropa misalnya dia menangkap ke Samudra Hindia, atau Jepang, Cina, Korea menangkap di Samudra Hindia ya. Bukan negara-negara yang langsung punya berbatasan dengan Samudra Hindia itu sendiri yang disebut dengan coastal state. Nah, ini selalu ada tarik ulur gitu ya. Siapa dapat berapa begitu ya. Nah, ada isu-isu soal historical catch, misalnya dia sudah lama menangkap di situ, atau dia pernah menyewa, ya. Nah, ini isu-isu yang selalu, karena yang menjadi persoalan, ya ini kesempatan untuk menangkap di sana. Nah, harus diatur ya, siapa boleh menangkap, tapi berapa banyak gitu, itu harus diatur. Jadi kita harus paham itu. Dan ini juga yang sebenarnya kalau kita selama ini lihat bagaimana negara-negara itu ya, banyak negara-negara itu katakan dia punya ZEE, tapi dia nggak punya kemampuan, akhirnya dia sewakan misalnya. Nah ini kita bisa masuk sebenarnya ke situ. Jadi selagi kita punya diplomasi yang bagus di RFMO ini. Kemudian stok ini, ya ini untuk mengantisipasi misalnya apa yang bisa kita tangkap. Jadi kita juga harus bisa mengembangkan satu nantinya armada yang rada fleksibel misalnya. Kalau misalnya satu status stok tertentu sudah mulai menurun, depleted, ya kita mungkin harus pasang ancang-ancang untuk beralih ke yang lain begitu, ya. Nah soal isu-isu soal manajemen ya, ada namanya target reference point atau limit reference point. Ini hal-hal yang menjadi perhatian yang di mana kalau kita ini paham di situ, maka kita bisa banyak memanfaatkan betul resources yang ada, ya. Begitu juga soal kepatuhan, ya, compliance, karena semuanya ini diatur agar supaya ya, idenya resources itu tetap di-conserve. Nah, disinilah pentingnya kolaborasi menurut hemat saya ini, karena ini banyak aspek-aspek yang tidak hanya ditangani oleh pemerintah, tapi juga oleh saintis dan pihak pelaku, ya. Seperti Pak James dan Pak Black misalnya, itu mereka harus diajak untuk terlibat di dalam diskusi-diskusi di RFMO ini. Nah ini contoh misalnya mereka udah punya padat sekali ya, diskusi-diskusinya panjang, sehingga kita harus punya agenda juga yang jelas, yang mana yang perlu kita ikutin dan yang mana yang menjadi interest kita secara nasional, ya. Sehingga karena ini tidak mungkin, saya rasa resource-nya terlalu besar untuk kita mengikuti semua, tapi kita bisa mengikuti hal-hal yang mana yang kritikal
yang perlu kita tahu sejak awal gitu. Nah, yang saya lihat selama ini berapa kali kita tahunya di akhirnya, jadi sehingga tidak tahu cerita awalnya, sehingga seakan-akan semacam di fait accompli gitu untuk menerima sesuatu gitu yang kita tidak nyaman di situ. Nah, oleh karena itu kita perlu terlibat ya, menurut saya, untuk hal-hal yang strategis sejak awal. Itu saya kira poinnya. Dan yang terakhir saya kira yang ingin saya sampaikan bahwa agar peluang yang ada tadi itu ya, perdagangan di seluruh dunia yang ada ini, dan potensi yang ada, pasar juga luas sekali dan terus tumbuh, maka menurut saya kita harus memang memantapkan diri kita ini. Indonesia ini bermain dua kaki sebenarnya juga ya, karena kita itu coastal state, tapi juga sebenarnya distant water fishing nation, karena kita itu menangkap kemana-mana ya, ke Maldives, ke Afrika Selatan. Jadi kapal kita itu secara historis punya kemampuan di sana. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan menurut saya ini fleet development and cooperation. Jadi tidak hanya fleet development plan, hanya untuk mengembangkan armada yang kita miliki saja, tapi juga kerjasama. Ini kita mau bekerja sama dengan siapa misalnya? Ya, apakah dengan Somalia atau apa di negara-negara Afrika gitu ya, yang mungkin kurang, atau Pakistan yang punya resources cukup banyak ternyata, tapi mereka belum mampu, itu bisa kita manfaatkan. Jadi seperti tadi yang disampaikan juga, saya lihat catatan Pak James itu ya, ada perlunya pendekatan-pendekatan bisnis dan pemerintah sekaligus ya, bersama-sama mendekati pemerintah dan bisnis yang di tempat lain. Itu memang saya kira itu yang tepat, itu yang begitu. Oleh karena itu kita perlu melakukan pengembangan fleet development plan dan cooperation. Kemudian kita terus mengintensifkan ya diplomasi perikanan, dan ini harusnya kita juga berani untuk lead. Saya katakan tadi, Indonesia itu is a big player ya, atau major player di perikanan tangkap ini. Jadi kita harus berani untuk mengambil alih itu ya, inisiatif dan memimpin ya. Ini saya kira. Dan terakhir saya kira posisi reputasi Indonesia yang baik sejauh ini, menurut saya ini harus betul kita manfaatkan di dalam membuka peluang-peluang di laut lepas ini, agar supaya industri perikanan kita untuk yang skala besar ini bisa bermain gitu ya. Jadi sebenarnya peluangnya luar biasa, dan kita punya kemampuan itu ya. Nelayan-nelayan kita ini, saya sempat waktu itu diajak teman-teman KKP sempat ke Afrika Selatan kita, dan ketemu dengan fishing master di situ ya, kapten-kapten kapal. Dia menginginkan sekali bahwa awak-awak Indonesia ini bagus-bagus sekali ya, kerja bagus, inginnya ada kerjasama gitu dengan mereka. Jadi peluang itu terbuka sekali. Saya kira itu, Bu Tri, mohon maaf kalau misalnya waktunya melampaui. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.